Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Pesan yang Indah di Sobat Kristiani TV. Dan pada saat ini pesan yang indah dari firman Tuhan bagi kita adalah dari surat Paulus ke jemaat di Efesus di pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dan firman Tuhan ini juga nantinya akan menjadi khotbah di gereja kita dalam kebaktian Minggu pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021. Demikian dituliskan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam suratnya ke jemaat Efesus, Paulus berbicara tentang kedalaman Injil, ataupun bisa kita sebutkan dengan misteri ataupun rahasia Injil yang menyelamatkan. Disebut rahasia bukan karena Injil tersembunyi dari semua orang, atau bukan karena ada sesuatu yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan. Injil itu nyata bagi setiap orang, dapat didengarkan oleh semua orang, dapat diterima semua orang, tetapi tidak semua orang mau memahami bagaimana Injil itu kemudian menyelamatkan. Injil itu membebaskan. Disebut rahasia karena orang-orang yang menolak untuk percaya tidak akan memahami bagaimana Injil ini menjadi keselamatan bagi semua orang. Injil itu adalah kasih karunia Tuhan. Injil itu adalah Kristus Yesus, dan itu telah menjadi keselamatan bagi semua orang. Dan hanya mereka yang percaya yang bisa memahami hal itu. Sebab mereka yang percaya akan mempunyai dimensi iman. Dan orang yang tidak percaya atau yang menolak untuk percaya tidak mempunyai dimensi iman di dalam hidupnya. Sebab keselamatan dari Allah yang telah menyelamatkan kita dari kondisi kita yang dulu, membawa kita pada kondisi sekarang, yaitu kondisi di mana telah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus, dan membawa kita kepada kondisi situasi masa depan. Jadi kita berada dalam 3 waktu, atau juga bisa disebut 3 dimensi. Masa lalu, saat ini, yaitu saat kasih karunia Tuhan telah diterima oleh setiap orang, dan masa depan. Bagi kita dibukakan satu pintu rahasia oleh Injil akan hal itu.
akan masa lalu, masa kini, saat ini di mana setiap orang menerima kasih karunia Tuhan, dan masa depan. Dan itu berlaku di setiap waktu. Dan kepada kita dibukakan rahasia yang hanya bisa dipahami sekali lagi oleh dimensi iman, yaitu bahwa kita dulu telah mati. Memang manusia pertama itu tidak langsung mati secara fisik, secara tubuh. Tetapi keterpisahan mereka dengan Tuhan disebut sebagai suatu kematian. Dan itu bisa kita pahami dengan dimensi iman kita. Bahwa dulu kondisi kita dalam tanda kutip sangat parah. Oleh karena pelanggaran kita. Dan kita terhubung dengan pelanggaran itu. Dalam dimensi iman tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan dia terbebas dari pelanggaran itu. Dosa yang pertama itu kemudian kita terhubung dengan itu sebagai orang percaya dalam dimensi iman. Dalam kondisi pelanggaran kita yang dulu, yang parah dalam tanda kutip saya sebutkan tadi. Dari kondisi itulah kita dibebaskan dan diselamatkan. Dipindahkan. Bila kita coba lagi mengingat pengertian gereja, yang berasal dari igreia adalah orang-orang yang dipindahkan atau dipanggil keluar dari kegelapan kondisi kita yang dulu untuk memasuki kondisi terang dalam Kristus Yesus dan untuk memiliki masa depan yang pasti, kehidupan kekal dalam Kristus Yesus. Orang yang menolak percaya dan yang tidak percaya tidak akan pernah mengerti konsep keselamatan. Tapi bagi kita orang percaya, konsep keselamatan kita jelas di dalam teks kita ini adalah oleh karena kasih karunia Allah, bukan karena kekuatan, bukan karena usaha dan kemampuan kita. Selanjutnya, bila kita pun diajak untuk berusaha, usaha itu adalah untuk menikmati keselamatan itu. Menikmati keselamatan itu dengan mengerjakan kebaikan. Menikmati keselamatan itu dengan segala perbuatan baik. Sebab di ayat terakhir kita dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam Allah. Tetapi dalam kondisi kita yang dulu, oleh karena pelanggaran kita, kondisi kita yang parah dulu sebelum diselamatkan, kita tidak mengerti untuk hidup baik. Kita tidak memahami jalan kebaikan, jalan kebenaran. Karena mata kita tertutup untuk itu. Karena dosa. Dosa telah membutakan kita kepada hal kebenaran dan hal kebaikan. Tetapi sejak kita dimerdekakan, ditebus, diselamatkan oleh kemurahan Allah saja dalam Kristus Yesus, oleh karena iman, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita kembali memahami jalan kebenaran, kembali berada dalam jalan kebenaran. Dan tugas kita adalah bekerja di dalam kebenaran ini, dalam artian menghidupi kebenaran itu sebagai tanda bahwa kita mensyukuri keselamatan itu, menikmati keselamatan yang diberikan Tuhan kita Yesus Kristus, yang diberikan oleh kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka pesan yang indah bagi kita sobat Kristiani, tetaplah menikmati dan mensyukuri keselamatan yang telah diberikan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berbuat baik, tinggal dalam kebenaran. Dan ingat selalu, kondisimu dahulu, sekarang, dan di masa depan. Kita diyakinkan akan masa depan, bahwa oleh penebusan Tuhan kita akan bersama dengan Dia di dalam sorga kelak. Keselamatan itu memastikan kita memiliki hidup kekal. Maka hidup kita sesungguhnya setiap hari ada dalam sukacita penebusan Tuhan Yesus Kristus. Bersukacita, bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang memastikan kehidupanku di masa depan. Setelah aku melihat kehidupanku di masa lalu dan kehidupanku dalam Kristus Yesus, dan aku bersyukur karena telah menerima semuanya itu. Tuhan memberkati. Amin.